Horas, Ibu Bapak, Saudara-saudari yang terkasih, ketika Anda sampai ke kanal YouTube ini, saya percaya ini bukan karena suatu kebetulan, tapi karena Roh Kudus yang memanggil dan menuntun Anda ke sini. Saat ini kita akan masuk ke pertemuan kedua dari bagian pembelajaran yang ada di buku hijau tentang panggilan dan pemilihan Allah. Panggilan bukan sekadar tugas. Ia adalah undangan dari Tuhan untuk kita agar kita ikut serta dalam karyanya. Namun seringkali kita yang sudah dipanggil mempertanyakan panggilan kita. Ada yang mempertanyakan kelayakan, ada yang mempertanyakan kemampuan, ada yang ragu apakah dia benar-benar sudah dipanggil, dan ada banyak hal lain. Untuk itu kita akan melihat 6 tokoh di Alkitab, yaitu Musa, Samuel, Yesaya, Yeremia, Petrus, dan Paulus. Mereka bukan tokoh yang sempurna. Mereka adalah manusia biasa yang dipanggil dalam proses yang luar biasa. Maka kita akan berproses bersama mereka dalam peziarahan panggilan mereka. Kita akan melihat bagaimana Tuhan memanggil di tengah-tengah pelarian, di tengah-tengah ketidaktahuan, di tengah rasa berdosa, rasa minder, bahkan dari permusuhan. Dan dari sana kita akan belajar bahwa panggilan bukanlah hal tentang kesiapan, tapi soal kesediaan untuk dipanggil, dijamah, dan diutus. Jadi Ibu Bapak Saudara-saudara, kita masuk ke bagian yang pertama. Kita akan melihat bagaimana Allah memanggil Musa. Musa pernah tinggal di istana, dan dia juga pernah membunuh. Dan karena itu saat itu dia sedang hidup sebagai seorang pelarian. Dia tidak sedang mencari Tuhan. Dia sedang menghindar dari masa lalu. Tapi justru di tengah pelariannya itu Tuhan memanggil. Melalui semak yang menyala tetapi tidak hangus. Kemudian Musa mendekati semak itu. Kemudian ada suara Tuhan yang berkata, "Musa, Musa." Lalu Musa menjawab, "Ya Tuhan." Tapi ketika Tuhan menyatakan panggilannya, ternyata Musa menolak. Dia berkata, "Siapa aku Tuhan?" Kemudian dia berkata lagi, "Aku tidak fasih bicara Tuhan." Dia menyebut kelemahan demi kelemahan. Tapi satu hal yang menarik, Tuhan tidak membatalkan panggilan itu. Ketika Musa beralasan, Tuhan malah menjanjikan penyertaan. Tuhan berkata, "Aku akan menyertai engkau." Jadi kita bisa melihat panggilan kepada Musa bukanlah panggilan kepada yang siap. Panggilan kepada Musa adalah panggilan kepada dia yang takut. Dan ternyata Tuhan tidak menghilangkan ketakutan Musa. Ia meneguhkan ketakutan itu dengan kehadirannya. Mungkin ada juga di antara kita yang saat ini sedang lari atau sedang dikejar-kejar masa lalu. Bukan secara fisik tentunya, tapi secara batin. Ada rasa bersalah yang selalu mengikuti, atau mungkin ada perasaan tidak bisa memikul panggilan yang terasa terlalu berat. Tapi kita diingatkan, justru di tengah pelarian itu Tuhan bisa memanggil. Ia tidak menunggu kita siap. Ia menunggu kita berhenti sejenak dan mau mendengar. Ini yang bisa kita lihat dari sini. Bisa saja kita sedang berlari, kita sedang bersembunyi, kita sedang menghindar. Tapi ingatlah Musa, Tuhan tidak menunggu Anda kembali ke istana. Ia datang ke padang gurun, Ia memanggil Anda di tempat Anda berdiri sekarang ini. Dan ketika Anda berkata, "Siapa aku Tuhan? Aku tidak mampu Tuhan." Tuhan akan berkata, "Aku akan menyertai engkau." Itu yang pertama. Sekarang kita masuk ke bagian yang kedua tentang Samuel. Kalau kita membaca kitab Samuel, di sana diberitahu bahwa Samuel masih sangat belia. Dia tinggal di bait Allah bersama dengan Imam Eli. Pada suatu malam dia mendengar suara yang memanggil namanya.
Kemudian dia datang kepada Eli. Eli merasa tidak memanggil, tapi kemudian dia berkata, kalau nanti suara itu datang lagi, katakanlah, di sini aku Tuhan. Apa yang bisa kita lihat dari di sini? Samuel ternyata belum mengenal Tuhan. Samuel belum tahu tentang Tuhan. Bahkan Alkitab berkata firman Tuhan belum dinyatakan kepada dia. Tapi justru di tengah ketidaktahuan Samuel, suara Tuhan datang. Ini yang bisa kita lihat. Bisa saja kita sama seperti Samuel. Kita merasa bahwa kita belum mengenali Tuhan. Tapi melalui panggilan Samuel kita diajarkan bahwa mengenali suara Tuhan, mengenali kehendak Tuhan bukan suatu insting yang datang begitu saja. Mengenali suara Tuhan adalah sebuah proses. Samuel membutuhkan bimbingan, dia membutuhkan Eli, dan Tuhan bersedia menunggu Samuel sampai dia siap menjawab. Mungkin ada juga di antara kita yang saat ini merasa belum yakin. Apakah kita sudah mengenal suara Tuhan? Apakah kita sudah tahu kehendak Tuhan? Bisa saja ada di antara kita yang bertanya, apakah ini suara Tuhan atau ini jangan-jangan kehendakku sendiri? Itu bukan tanda kegagalan. Itu tanda bahwa Anda sedang belajar dan Tuhan bersedia menunggu. Jadi, jika Anda merasa belum mengenal suara Tuhan, belum tahu banyak tentang Tuhan, ingatlah Samuel. Tuhan tidak menuntut Anda langsung paham. Ia menunggu Anda bersedia belajar. Ia akan terus memanggil sampai Anda siap menjawab. Maka ketika suara itu datang lagi, beranilah berkata, berbicaralah Tuhan, hamba-Mu ini mendengar. Kita akan masuk ke bagian yang ketiga, yaitu panggilan kepada Yesaya. Kita mengingat bahwa Yesaya ketika dipanggil dia masih sangat muda. Dia sedang berdiri di bait Allah. Kemudian tiba-tiba langit terbuka. Dia melihat Tuhan duduk di atas tahta. Para malaikat berseru, kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Yesaya gemetar. Dia berkata, celakalah aku ini orang yang najis bibir. Ia tidak merasa layak, ia tidak merasa pantas. Tapi Tuhan tidak membiarkan dia tenggelam dalam rasa ketidakpantasannya itu. Seorang malaikat datang kemudian mengambil bara api dari mezbah dan menyentuh bibirnya. Dia berkata, kesalahanmu dihapus, dosamu diampuni. Lalu Tuhan bertanya, siapa yang akan kuutus? Yesaya menjawab, ini aku, utuslah aku. Mungkin ada di antara kita yang merasa najis, bukan karena dosa besar, tapi karena luka lama yang masih mengikuti. Mungkin ada karena kata-kata yang pernah terucap, atau karena masa lalu yang masih membekas, dan kemudian kita berkata, celakalah aku tidak layak Tuhan. Tapi kita belajar saat ini, Tuhan tidak menunggu Anda bersih. Ia datang dengan bara, ia menyentuh bagian yang paling Anda takuti, dan berkata, kesalahanmu sudah dihapus, dosamu sudah diampuni. Jadi ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita melihat seperti Samuel, seperti Yesaya. Tuhan bersedia menunggu, Tuhan bersedia melengkapi kita. Bagian yang keempat, panggilan kepada Yeremia. Panggilan kepada Yeremia sedikit menarik karena panggilan ini dia terima di tengah perasaan minder. Kita bisa melihat seorang anak muda yang mungkin masih remaja yang dipanggil untuk menjadi nabi. Ketika Tuhan memanggil dia tidak langsung berkata ya. Ia berkata, aku tidak tahu bagaimana berbicara sebab aku masih muda.
ia merasa belum siap, ia merasa belum pantas. Tapi Tuhan tidak membiarkan rasa minder itu menjadi alasan buat Yeremia mundur. Tuhan menjawab, "Jangan katakan aku masih muda. Kepada siapapun aku mengutus engkau, engkau harus pergi." Lalu Tuhan menjamah mulut Yeremia dan berkata, "Lihat, aku menaruh perkataanku ke dalam mulutmu." Panggilan kepada Yeremia adalah panggilan yang menembus rasa minder. Tuhan tidak menunggu kita percaya diri. Ia menjamah, ia menaruh firman-Nya, dan ia menyuruh kita melangkah. Mungkin Anda merasa terlalu muda, atau masih terlalu baru, atau jangan-jangan ada yang merasa tidak kaya, atau tidak pintar, atau terlalu biasa dibandingkan pelayan-pelayan yang lain. Dan bisa kita berkata, "Saya belum siap." Tapi Tuhan tidak menunggu Anda siap. Ia menaruh sesuatu di dalam diri Anda, dan ia menyuruh Anda pergi. Jadi, jika Anda masih merasa terlalu muda, terlalu baru, terlalu biasa, ingatlah Yeremia. Tuhan tidak menunggu Anda untuk percaya diri, tapi ia menjamah kita. Ia menaruh firman-Nya dan ia menyuruh kita untuk melangkah. Maka jangan katakan aku masih muda, tapi katakan, "Tuhan, jika Engkau menaruh firman-Mu di mulutku, aku akan pergi." Itu panggilan kepada Yeremia. Sekarang kita akan melihat panggilan kepada Petrus. Kalau kita melihat Petrus, dia adalah seorang nelayan. Dia sedang menjala ikan seperti biasa. Sudah capek, mungkin kecewa juga karena saat itu hasil tangkapan burung. Lalu Yesus datang dan berkata, "Tebarkan jalamu." Petrus menurut dan hasilnya luar biasa. Jalannya penuh, perahunya pun hampir tenggelam. Petrus gemetar. Ia tidak berkata terima kasih. Ia berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku orang berdosa." Ia merasa tidak layak. Ia merasa tidak pantas. Tapi Yesus tidak pergi. Ia berkata, "Mulai sekarang engkau akan menjadi penjala manusia." Dan Petrus meninggalkan jalannya dan mengikuti Yesus. Panggilan kepada Petrus adalah panggilan yang lahir dari pengakuan dosa. Ia tidak dipanggil karena suci, ia dipanggil karena jujur. Tuhan memanggil orang yang tahu bahwa dirinya butuh Tuhan. Mungkin ada di antara kita juga yang pernah berkata, "Aku tidak layak." Mungkin Anda pernah gagal, pernah jatuh, pernah menyakiti orang lain dan berkata, "Tuhan, pergilah, aku tidak pantas." Tapi Tuhan tidak pergi, ia tetap berdiri di perahu Anda dan ia berkata, "Mulai sekarang engkau akan menjadi penjala manusia." Jadi, Ibu Bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jika Anda merasa berdosa, ingatlah Petrus. Tuhan tidak memanggil karena Anda suci. Ia memanggil karena Anda jujur. Maka jangan berkata, "Pergilah daripadaku Tuhan." Beranilah berkata, "Tuhan, jika Engkau memanggil, aku akan ikut." Yang terakhir, Paulus. Panggilan dari Paulus sangat menarik karena Paulus dipanggil di titik yang paling gelap. Paulus adalah seorang yang sangat religius, sangat aktif, dan sangat berbahaya. Ia tidak hanya menolak Yesus, ia menganiaya jemaat pada masa itu. Dia sedang dalam perjalanan ke Damsyik untuk menangkap orang Kristen. Tapi di tengah jalan, cahaya dari langit menyinari. Suara itu berkata, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Saulus menjadi buta. 3 hari ia tidak makan dan tidak minum. Lalu Tuhan mengutus Ananias untuk memulihkan dia. Kemudian Saulus dibaptis dan mulai memberitakan Injil. Namanya berubah menjadi Paulus. Musuh menjadi utusan. Penganiaya menjadi pembawa kabar baik. Panggilan Paulus adalah panggilan yang datang di titik paling gelap. Tuhan tidak hanya memanggil orang baik, ia memanggil siapapun yang bersedia diubah. Mungkin Anda merasa terlalu jauh dari Tuhan.
Mungkin Anda pernah melawan, pernah sinis, pernah berkata pelayanan itu adalah kemunafikan. Tapi justru di titik itu Tuhan bisa menyapa. Ia tidak menunggu Anda berubah dulu, Ia memanggil Anda untuk diubah. Jadi jika Anda merasa terlalu jauh, terlalu keras, atau terlalu rusak, ingatlah Paulus. Tuhan tidak hanya memanggil orang baik, Ia memanggil siapapun yang bersedia diubah. Maka jika cahaya itu mulai menyinari, jangan tutup mata, bukalah hati, karena panggilan bisa datang di titik paling gelap, dan justru dari sana terang mulai bekerja. Jadi ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setelah kita berjalan bersama Musa, bersama Samuel, Yesaya, Yeremia, Petrus, dan Paulus, kita melihat satu pola yang jelas. Panggilan Tuhan tidak pernah datang kepada yang merasa mampu. Panggilan Tuhan datang kepada mereka yang merasa tidak layak. Musa takut, Yeremia minder, Petrus merasa berdosa. Paulus bahkan sedang melawan Tuhan. Tapi justru di titik-titik itu Tuhan memanggil. Bahkan Samuel belum mengenal suara Tuhan. Yesaya merasa najis. Tapi Tuhan tidak menunggu mereka siap. Ia menyapa, menyucikan, menjamah, dan memutus. Panggilan adalah inisiatif Allah. Ia datang bukan karena kita mencari, tapi karena Ia memilih. Dan panggilan itu selalu disertai peneguhan. Tuhan tidak membiarkan Musa bicara sendiri, Ia memberikan Harun. Tuhan tidak membiarkan Yeremia tenggelam dalam rasa masih muda, Ia menjamah mulutnya. Tuhan tidak membiarkan Yesaya dalam rasa najis, Ia menyucikan bibirnya. Tapi panggilan juga menuntut respon. Tidak cukup mendengar, harus menjawab, harus melangkah, harus berkata, "Ini aku." Harus meninggalkan jalan, harus membuka mata dan mulai memberitakan Injil. Jadi, ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mungkin ada di antara kita yang merasa seperti Musa, pernah gagal, sedang lari, merasa tidak fasih. Mungkin Anda seperti Samuel, belum tahu suara Tuhan, butuh bimbingan. Mungkin Anda seperti Yesaya, merasa najis tapi rindu dipakai. Mungkin Anda seperti Yeremia, masih muda dan belum percaya diri. Mungkin Anda seperti Petrus, jujur tentang dosa tapi takut melangkah. Atau mungkin seperti Paulus, sedang memberontak, sedang melawan, tapi diam-diam haus akan terang. Tuhan memanggil bukan karena Anda layak. Ia memanggil karena Ia mau melengkapi. Ia tidak menunggu Anda siap, Ia menunggu Anda bersedia. Maka saat ini mari berefleksi di titik mana Tuhan mulai menarik perhatian Anda. Apa ketakutan yang ada dalam hati dan pikiranmu ketika diajak untuk melayani? Siapa yang akan meneguhkan panggilanmu? Atau apa langkah konkret yang bisa kamu ambil? Kita akan memaknainya bahwa panggilan bukanlah status, ia adalah peziarahan, dan peziarahan dimulai dari satu langkah kecil, mendengar, kemudian menjawab, melangkah. Jadi saudara-saudara yang terkasih, ketika Tuhan memanggil, jangan hanya berkata, "Ya Tuhan," tapi marilah ketika Tuhan